I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Burhanuddin Harahap dikenal sebagai seorang politisi handal pada masa pemerintahan Ir Soekarno dan Mohatta. Kecakapan pria kelahiran Medan 12 Januari 1917 ini dibuktikan lewat pengangkatannya sebagai Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk pada 1955 dan berakhir pada 1956. Salah satu program kerja sekaligus prestasi dari kepemimpinan Perdana Menteri Burhanuddin adalah diselenggarakannya pemilihan umum pertama di tanah air. Semasa muda, Burhanuddin Harahap turut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tercatat ia pernah menjadi bagian dari Jong Islamiyeten Bond atau JIB, Student Islam Study Club atau SIS, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Islam PPPI. Setelah kemerdekaan, Burhanuddin kemudian aktif berkarir di Badan Pekerja Komite Nasional Pusat bersama MR As-Saad. Karir politiknya dimulai sejak tahun 1946 ketika ia diajak oleh Prawoto Mangkusasmito untuk masuk ke Partai Masyumi. Kiprah politik Burhanuddin kian cemerlang ketika ia masuk ke Masyumi. Saat sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi RIS, Burhanuddin diamanahkan menjadi salah satu wakil dari Masyumi untuk mengisi parlemen. Perannya di parlemen terus berlanjut hingga Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yuli Ernawati dalam penelitiannya yang berjudul Kondisi Sosial Politik Indonesia pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956 menyebutkan bahwa posisinya di parlemen terhenti karena ia harus merangkap 2 jabatan. Setelah masa kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I berakhir, Burhanuddin Harahap mengemban jabatan sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Kabinet Burhanuddin Harahap dilantik oleh Presiden Soekarno pada 12 Agustus 1955 dan berakhir pada 1956. Anggota kabinet tersebut terdiri dari 20 orang. Perdana Menteri Mr. Burhanuddin Harahap, Wakil Perdana Menteri 1 Erdanu Ismadi, Wakil Perdana Menteri 2 Harsono Cokroaminoto. Susunan kementerian: Menteri Luar Negeri Ide Anak Agung Gede Agung, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo, Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap, Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata, Menteri Penerangan Samsudin Sultan Makmur, Menteri Keuangan Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Perekonomian I.J. Kasimo, Menteri Pertanian Muhammad Sarjan, Menteri Perhubungan Halaoh, Menteri Muda Perhubungan Asraruddin, Menteri Pekerjaan Umum Panji Susoro, Menteri Keburuhan Iskandar Teja Susmana, Menteri Sosial Subitjo, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan R.M. Suwandi, Menteri Agama Muhammad Ilyas, Menteri Kesehatan J. Leimana, Menteri Agraria Gunawan, Menteri Negara Abdul Hakim, Menteri Negara Sutomo, Menteri Negara Gumala Ajaib. Pada materi ini, saya akan membahas tentang program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap. Apa saja sih program kerja Burhanuddin Harahap? Mari kita bahas. Ernawati menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kabinetnya, Burhanuddin Harahap hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam program kerjanya. Di bawah ini, kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri, Indonesia melangsungkan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955. Selain itu, pada masa kabinet ini, pergerakan ekonomi negara relatif baik. Program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah: yang pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintahan, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, masalah desentralisasi, inflasi,
dan pemberantasan korupsi. Yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Dan yang terakhir, politik kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Jadi di sini saya akan menjelaskan berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Secara umum, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil dalam menuntaskan program-program kerja yang telah direncanakan dari awal. Salah satunya, Kabinet Burhanuddin mampu menyelesaikan pemilu pertama dalam sejarah pada tahun 1955. Selain itu, situasi sosial politik pada masa kepemimpinannya dapat dikatakan kondusif karena tidak terjadi perpecahan yang berarti. Situasi ekonomi juga cukup baik karena kebijakannya yang mengeluarkan undang-undang anti korupsi mampu mengendalikan situasi ekonomi negara saat itu. Namun, kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap mulai tampak saat ia memilih jalan berunding untuk dapat menyelesaikan masalah Irian Barat. Keputusan tersebut berakibat banyaknya gelombang protes dari Soekarno maupun dari partai-partai. Pada akhirnya, 2 Maret 1956, saat melaksanakan sidang keputusan DPR, Burhanuddin Harahap menyatakan akan menyerahkan mandatnya pada Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956, mandat yang diberikan Burhanuddin Harahap diterima oleh Presiden Soekarno dan Kabinet Burhanuddin Harahap dinyatakan demisioner. Sekian penjelasan dari saya.